kebakaran di 12 kios di dalam terminal Lewi Panjang, Kota Bandung hangus dilalap si jago merah. Kontes kecantikan Miss Universe Indonesia 2023 tercoreng dengan adanya dugaan pelecehan seksual yang dialami oleh sejumlah finalis. ribu peserta Jambore Pramuka Dunia di Korea Selatan dievakuasi untuk menghindari topan kanun. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore hari ini bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kita awali iNews sore hari ini dengan informasi 12 kios di dalam terminal Lewi Panjang Kota Bandung terbakar. Meski tidak ada korban jiwa, namun aktivitas transportasi sempat terganggu. Melaporkan terjadi kebakaran di Jalan Soekarno-Hatta nomor 206 atau tepatnya di terminal Lewi Panjang. Kobaran api membakar 12 kios milik para pedagang yang biasa berjualan di dalam terminal. Petugas pemadam kebakaran Kota Bandung yang datang ke lokasi langsung berupaya memadamkan kobaran api. Kebakaran diduga akibat hubungan arus pendek listrik yang terjadi di salah satu kios yang dijadikan gudang. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 10 mobil pemadam kebakaran Kota Bandung dikerahkan. Menurut Kepala Terminal Lewi Panjang, tidak ada korban jiwa dalam kebakaran, namun aktivitas transportasi sempat dihentikan karena sebagian armada dipindahkan untuk menghindari kebakaran. Hari ini terjadi kebakaran di terminal lama yang diakibatkan oleh korsleting listrik dari kios yang tutup atau gudang yang tutup. Memang di situ tempat penyimpanan aqua segala macam itu. Memang ditinggalkan oleh penghuni. Sehingga terjadi kebakaran merembet ke rumah makan Rai Raka. Sehingga terus merembet sampai ke kurang lebih terbakar 10-12 kios yang terbakar. Alhamdulillah korban jiwa tidak ada, semua evakuasi. Akibat kebakaran, sejumlah pedagang rencananya akan direlokasi ke tempat penampungan sementara. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Melana, iNews melaporkan. Pemirsa, kontes kecantikan Miss Universe Indonesia 2023 jadi sorotan. Kali ini bukan terkait prestasi, namun adanya dugaan pelecehan seksual yang dialami oleh sejumlah finalis Miss Universe Indonesia saat sesi body checking. Ajang kecantikan Miss Universe Indonesia 2023 mendadak jadi sorotan. Hal ini bermula dari laporan terkait dugaan pelecehan seksual kepada sejumlah finalis. Dugaan pelecehan terjadi awal Agustus saat proses pemeriksaan tubuh atau body checking yang harus dilalui para finalis tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada para finalis. Hingga akhirnya kuasa hukum salah satu finalis telah melaporkan tindak kekerasan seksual ini ke pihak Polda Metro Jaya. Melaporkan perbuatan dugaan adanya pelecehan yang dilakukan terhadap klien kami. Ada beberapa orang sebenarnya, kedepannya nanti akan digali pada saat proses penyidikan nanti. Pihak pelapor mengklaim bahwa beberapa finalis diminta untuk membuka busana dan difoto di dalam sebuah ruangan oleh laki-laki. Saya sebagai Province Director Jawa Barat mewakili 3 orang anak-anak saya, yaitu Mutia, Jelita, juga Acit. Sangat sedih ya, waktu mereka ceritakan mereka dipaksa buka BH, buka bra, terus ditutup karena ada laki-laki juga, itu sekitar 2-3 orang, tapi dipaksa untuk buka gitu. Jadi di sini mereka telanjang dada, tapi walaupun laki-laki itu tetap diduga sebagai gay, tetap saja itu satu orang laki-laki menurut saya ya. Para finalis berharap polisi memanggil pihak yang bertanggung jawab, terutama dari penyelenggara, yakni PT Kapela Swastika Karya, untuk dimintai keterangan. Dari Jakarta, Naomi Tobing, Aulia Syah Ramadan, iNews melaporkan.
Selain tidak ada dalam kesepakatan, korban juga menyayangkan body checking dilakukan di depan banyak orang. Akibatnya tindakan tersebut menyisakan trauma bagi sejumlah peserta. Dan berikut kesaksian salah satu peserta Miss Universe Indonesia. Jadi kronologi pribadi dari saya sendiri, saya merupakan salah satu finalis yang awal-awal melakukan body checking. Jadi saya hanya sendiri melakukan body checkingnya. Pertama saya hanya disuruh fitting untuk evening gown saja. Nah saat saya masuk, tiba-tiba saya disuruh untuk membuka semua underwear saya kecuali underwear bagian bawah saya. Dan di sana saya langsung menutup bagian bawah dada saya. Lalu saya dibentak dan dimarahi kalau saya tuh sangat tidak bangga dengan tubuh saya sendiri. Gimana kalau nanti saya dikirim ke kompetisi internasional yang pasti akan dilihat telanjang oleh semua banyak orang. Lalu saya di situ merasa agak tertekan, tapi saya juga tidak bisa berbuat apa-apa karena takut sebagai itu salah satu penilaian. Dan di situ hanya ditutup oleh sekat kayu saja dan itu terbuka, banyak orang bisa lalu lalang dan di situ juga ada pria juga. Jadi ada beberapa wanita dan beberapa pria juga, jadi benar-benar ramai dan saya sendiri. Saya sendiri yang telanjang, saya benar-benar sangat tertekan di situ karena dilihat oleh jenis kelamin yang lain dan sangat ramai. Lalu saya disuruh untuk angkat kaki saya satu ke kursi untuk dilihat kaki saya bagaimana, bagian bawah private saya bagaimana, lalu saya disuruh muter badan. Nah di situ saya agak terganggu dan sampai sekarang saya masih overthinking, susah tidur karena mental saya masih kepikiran bagaimana mereka selalu mengurusi bagaimana kasarnya itu adalah body shaming karena menilai dari kulit saya bagaimana, lalu mereka juga saya dipertontonkan ramai-ramai orang, and then kemudian selesai dari fitting itu saya langsung disuruh fitting evening gown dan saya harap ke depannya tidak ada korban selanjutnya untuk dari kegiatan body checking ini. Kita ke informasi lain, pemirsa. Panglima TNI menanggapi tindakan sejumlah prajurit TNI mendatangi Mapolrestabes Medan, Sumatera Utara pada hari Sabtu yang lalu. Panglima menilai tindakan itu kurang etis dilakukan prajurit TNI dan berjanji akan menindak tegas oknum yang terlibat. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menilai tindakan sejumlah anggota TNI yang mendatangi Polrestabes Medan, Sumatera Utara tidak etis dilakukan oleh prajurit. Yudo menekankan bahwa aksi tersebut bukan atas nama institusi TNI, melainkan sejumlah oknum. Ia juga sudah memerintahkan penyelidikan atas kasus ini dan berjanji menindak tegas oknum prajurit yang terlibat. Dan kita periksa dulu apa masalahnya dan mungkin kemarin kan sudah sebagai bukti awal mereka melakukan seperti itu. Ya saya kira kurang etis prajurit TNI seperti itu. Ya, makanya kemarin saya perintahkan Pangdam untuk segera periksa dan Puspom TNI juga untuk membackup untuk memeriksa. Jadi ada hal yang seperti itu kita langsung tidak ada ya di impunitas, tidak ada menutup-nutupi, tidak ada. Saya sudah sampaikan kita tegas kalau ada prajurit-prajurit yang melakukan pelanggaran. Sebelumnya, video kedatangan prajurit TNI itu tersebar di media sosial. Dalam video yang beredar, Kasat Reskrim Polrestabes Medan Kompol Teuku Fatir Mustafa terlibat cekcok dengan prajurit TNI. Kedatangan itu mempertanyakan kasus yang menjerat ARH, tersangka pemalsuan surat keterangan lahan di Sumatera Utara, yang juga saudara dari Mayor Dedi Hasibuan. Dari Jakarta, Rizky Ikhwal, iNews melaporkan. Pemirsa, meski tidak ada aduan dari Presiden Joko Widodo, Bareskrim Polri menerima 20 laporan terhadap aktivis Rocky Gerung dengan jerat penyebaran berita bohong atau hoax. Sementara itu, Rocky Gerung juga digugat ke pengadilan agar dilarang hadir sebagai narasumber di setiap acara manapun. Bareskrim Polri dan Polda Jajaran telah menerima total 20 laporan polisi terhadap aktivis Rocky Gerung terkait dugaan penyebaran berita bohong atau hoax. Saat ini penyidik Polri tengah melakukan penyelidikan. Bareskrim Polri mengambil alih seluruh laporan terkait Rocky Gerung karena isi laporan memiliki kesamaan.
Laporan ini merupakan buntut video viral Rocky Gerung yang mengkritik Presiden Joko Widodo di akun YouTube Refli Harun. Selain itu, Rocky juga dilaporkan terkait ucapannya di hadapan para buruh di Bekasi, Jawa Barat akhir Juli lalu. Pernyataan Rocky lantas menuai sorotan dan dianggap menghina Presiden Joko Widodo. Selain laporan polisi, advokat David Tobing menggugat Rocky Gerung ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan atas dugaan perbuatan melawan hukum. Penggugat meminta pengadilan menghukum Rocky Gerung agar dilarang menjadi narasumber di setiap acara. Adapun sidang perdana kasus ini dijadwalkan digelar 22 Agustus 2023. Sementara itu, Presiden Joko Widodo angkat bicara. Jokowi enggan ambil pusing menanggapi kritik yang dilayangkan Rocky Gerung. Rocky Gerung, Pak, dilaporkan ke Baris Rocky Gerung. Rocky Gerung sama Refli Harun. Itu hal kecil. Terkait saya kerja aja. Ya. Pak, terkait rencana Pak. Usai kritikan Rocky Gerung membuat gaduh hingga menimbulkan aksi demonstrasi di berbagai wilayah, Rocky pun meminta maaf. Meski demikian, Rocky menyebut tidak akan pernah berhenti menjadi pengkritik pemerintah. Nah, saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan itu berlanjut tanpa arah itu. Tentu saya merasa, kok ini kenapa nggak bisa diselesaikan secara hukum? Jadi sekali lagi saya menyesalkan bahwa persoalan hukum yang dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi yang saya ucapkan dengan sangat tajam, dan biasanya saya lakukan itu di mana-mana tuh. Saya tidak mengkritik atau menghina Jokowi sebagai individu, tidak. Karena nggak ada urusan saya dengan Pak Jokowi. Karena itu saya kira Pak Jokowi juga mengerti. Itu yang menyebabkan Pak Jokowi tidak mau melaporkan saya. Meski Rocky Gerung telah memohon maaf, namun gugatan perdata telah dilayangkan dan kepolisian masih mendalami laporan penyebaran berita bohong Rocky Gerung. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mantan juru bicara Front Pembela Islam Munarman mengucapkan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Munarman yang kini tengah mendekam di Lapas Salemba terkait kasus terorisme berjanji akan setia pada NKRI. Ya Tuhan kami, Engkau Maha Kuasa. Mantan Sekretaris Umum dan juru bicara Front Pembela Islam Munarman mengucapkan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Munarman yang kini menjadi narapidana kasus terorisme berjanji akan patuh dan setia kepada NKRI. Ikrar diucapkan di Lapas Kelas 2A Salemba, Jakarta. Saya bersumpah, satu, niat ikhlas beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, melepaskan baiat saya dari amir atau kepemimpinan kelompok atau jaringan radikalisme dan terorisme yang bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Munarman dinilai kooperatif dalam mengikuti seluruh kegiatan pembinaan di lapas, termasuk program deradikalisasi. Dan mereka sudah melaksanakan pembinaan dari mulai masuk ke tempat kami, dan hasil rekomendasi dari BNPT mereka mengassesmen terhadap warga binaan Munarman, lalu mereka membuat surat persetujuannya kepada kami, baru kita laksanakanlah ikrar NKRI. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Timur memvonis Munarman dengan hukuman 3 tahun penjara karena terbukti menyembunyikan informasi terkait terorisme. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Hakim menggali percakapan antara pejabat Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait proyek BTS 4G Bakti Kominfo dalam sidang dengan terdakwa Johnny G. Plate. Kami segera kembali, tetaplah di iNews Sore.